didukung oleh Selamat malam pemirsa, awal bulan Januari ini Vietnam mengumumkan pertumbuhan ekonomi mereka di tahun 2025 yang menembus angka 8%, tepatnya di 8,02%. Ini adalah salah satu angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia tahun 2025. Tidak berhenti di angka 8%, Vietnam mencanangkan target baru pertumbuhan ekonomi tahun ini 10%. Apa saja strategi Vietnam memacu pertumbuhan ekonomi mereka ke level tertinggi? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, capaian Vietnam menjadi perhatian dunia karena di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat perang tarif, Vietnam justru bisa menggenjot pertumbuhan ekonominya. Pada awal Januari 2026, National Statistic Office of Vietnam atau Kantor Statistik Vietnam secara resmi mengumumkan pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun 2025 mencapai 8,02%. Mengacu data resmi pemerintah Vietnam, maka dalam 3 tahun berturut-turut Vietnam berhasil hat-trick, tumbuh lebih tinggi secara beruntun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023, ekonomi Vietnam tumbuh 5,05%, tahun 2024 meningkat pesat tumbuh 7,09%, dan tahun 2025 yang lalu melesat jauh di angka 8,02%. Dilihat dari per kuartal tahun 2025, pertumbuhan 8% juga hat-trick 3 kali berturut-turut di kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Di kuartal kedua, ekonomi Vietnam tumbuh 8,16%, kuartal ketiga tumbuh 8,25%, dan kuartal keempat tumbuh 8,46%. Dan pemirsa, inilah formula kunci pertumbuhan ekonomi tinggi di Vietnam yang disampaikan Kepala Kantor Statistik Vietnam Nguyen Thi Huong, bahwa pertumbuhan tinggi 8% di Vietnam adalah berkat pertama, tekad yang tinggi dari seluruh sistem politik. Kedua, efektivitas waktu yang tepat menjalankan kebijakan pemerintah dan ketegasan menjalankan kebijakan. Hasil dari formula kunci di atas adalah munculnya fondasi kuat bagi Vietnam untuk mendorong konsumsi domestik secara kuat. Kemudian konsumsi domestik yang kuat sudah pasti mengundang masuknya arus besar investasi asing langsung, Foreign Direct Investment (FDI) ke Vietnam. Satu lagi fondasi baru Vietnam yang saat ini menjadi mesin baru pertumbuhan adalah sektor pariwisata. Booming pariwisata di Vietnam menjadi salah satu pemicu pertumbuhan sektor jasa di Vietnam. Sektor jasa inilah yang saat ini menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Vietnam. Sektor jasa tumbuh 8,62% di tahun 2025. Sektor jasa menyumbang 51,08%, lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Vietnam sepanjang tahun 2025 lalu. Bukan hanya pariwisata, sektor jasa lain yang juga booming di Vietnam adalah ekspansi perdagangan Vietnam di pentas global maupun pasar domestik yang memicu pertumbuhan tinggi jasa transportasi dan logistik di Vietnam. Perdagangan, transportasi, logistik, dan pariwisata menjadi bintang pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun lalu. Ada satu data menarik pemirsa soal pariwisata yang dirilis pemerintah Vietnam adalah rekor jumlah kedatangan turis asing tahun 2025 yang mencapai 21 juta kedatangan. Berdasarkan angka ini, maka kunjungan turis ke Vietnam kini sejajar dengan ke Thailand dan Malaysia yang telah ada di atas 20 juta kunjungan. Booming pariwisata Vietnam jelas mendorong tumbuhnya akomodasi, catering, dan transportasi. Pemerintah Vietnam mengklaim saat ini Vietnam tengah diuntungkan dari fenomena pergeseran rute pariwisata Asia Tenggara yang bergeser ke tujuan wisata baru. Dari data yang dipaparkan oleh pemerintah Vietnam itu bisa disimpulkan, pertumbuhan ekonomi Vietnam didominasi sektor jasa, 51,08% pertumbuhan ekonomi Vietnam disumbangkan sektor jasa, selebihnya tidak salah lagi adalah sumbangan manufaktur. Saat ini Vietnam adalah salah satu kekuatan manufaktur Asia. Ekspor-impor Vietnam pun meningkat, pemulihan dan ekspansi manufaktur dan ekspansi industri pengolahan menjadi pendorong peningkatan ekspor Vietnam, terutama ekspor elektronik, tekstil, dan barang konsumsi.
Kerja keras Vietnam membuahkan hasil di tahun 2025 yang lalu. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto PDB Vietnam telah tembus di angka 489,07 miliar dolar Amerika atau sekitar 12.000 triliun dong Vietnam. PDB ini naik 38 miliar dolar Amerika dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, beberapa lembaga pemeringkat global memprediksi paling cepat tahun 2026 tahun ini PDB Vietnam akan melampaui PDB Filipina dan Thailand, sehingga naik kelas menjadi PDB terbesar kedua di ASEAN setelah negara kita, Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pendapatan nasional Vietnam, maka pendapatan per kapita rakyat Vietnam juga meningkat. PDB per kapita Vietnam tahun 2025 telah tembus di angka 5.026 dolar Amerika per kapita, naik 326 dolar dari tahun sebelumnya. Dengan PDB per kapita di atas 5.000 dolar, maka kini Vietnam secara resmi naik kelas menjadi negara berpendapatan per kapita menengah. Naik kelas dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kini PDB per kapita Vietnam hanya berjarak beberapa dolar dari Indonesia. Vietnam 5.026 dolar per kapita, Indonesia 5.074 dolar Amerika per kapita. Dan pemirsa yang menarik, Vietnam tidak mau berhenti tumbuh di angka 8%. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dengan tegas mencanangkan target baru pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun ini, yaitu tumbuh 10%, bahkan lebih juga untuk di tahun-tahun mendatang. Sejumlah strategi disiapkan Vietnam untuk tumbuh 10% bahkan lebih. Menurut rilis National Statistics of Vietnam, strategi pertama adalah bersatunya seluruh sistem politik. Yang kedua, menjaga industri. Yang ketiga, menguatkan peran daerah. Keempat, memanfaatkan semua peluang yang muncul. Kelima, menjaga momentum pertumbuhan. Dan keenam, mewaspadai perdagangan global. Dan pemirsa, mantan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam akan hadir di Top Ekonomi untuk membuka rahasia dapur Vietnam tumbuh tinggi. Pemirsa, Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Duta Besar Indonesia untuk Vietnam di tahun 2020 sampai 2015 sampai 2020. Akhir 2020. Yes. Ibnu Hadi, Pak Ibnu Hadi, selamat malam. Selamat malam juga. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kemudian juga telah hadir bersama kita mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Saya ingin ke Pak Ibnu dulu, Pak. Kalau terakhir bertugas tahun 2000? Terakhir akhir 2020. Zaman COVID. Itu di saat itu sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ekonomi Vietnam itu akan seperti tahun lalu, Pak, tumbuh 8% di tengah ancaman global, ya. Atau memang itu terjadi setelah masa tugas Anda selesai, Pak? Sebenarnya sejak saya tiba itu Vietnam mengalami pertumbuhan tinggi dalam pengertian 7-9% itu sebelum saya tiba. Jadi pas saya tiba di awal tahun 2016 itu mereka sudah in the middle of that process of experiencing high economic growth. Yeah. Jadi waktu saya tiba, beberapa hal yang signifikan change ya yang terlihat ya, secara fisik ya, jalan-jalan tol itu baru jalan. Infrastruktur ya. Airport yang di Hanoi sudah pernah ke sana ya, itu juga baru diresmikan. Kemudian juga beberapa fasilitas kawasan industri ya di selatan maupun di utara itu sudah berjalan dengan baik. Dalam pengertian bahwa Vietnam itu sangat mendorong manufacturing industry. Jadi angka-angka yang fantastis itu kan tahun lalu 8%, tahun ini dicanangkan malah mau 10%, Pak Ibnu Hadi. Itu kemungkinan besar memang benar ya, bukan sesuatu yang fabrikasi gitu supaya bersaing dengan negara ASEAN begitu? Kalau menurut saya itu sustainable ya, karena sudah tercipta sejak tahun 2010-an ya saya lihat ya. Memang ada hiccups ya,
waktu saya datang 2015 itu dia sedikit agak turun sekitar 5%. Oke. Kemudian zaman 2016, tolong saya dikoreksi ya Pak. Iya. Itu dia naik lagi menjadi 7%, 8%. Jadi selama saya di sana itu sekitar 7 sampai 8%. Kecuali COVID Ya. 2020. Ikut terkena pukulan juga. Setelah saya pulang, ternyata dia continuously berada di tingkat seperti itu ya. Dari sejak Anda bertugas Pak sampai kemudian selesai, apakah memang sebegitu pesatnya pertumbuhan industri khususnya manufaktur di Vietnam yang Anda lihat atau seperti apa Pak, bisa digambarkan? Dia pesat dalam industri karena memang sudah menjadi kesepakatan nasional ya. Jangan lupa bahwa Vietnam adalah negara komunis, Oke. hanya satu partai, jadi one command ya, one Otoriter decision ya. Jadi once it is decided from the top, langsung dijalankan sampai ke bawah, unified ya, seragam. Dan itu sudah komitmen mereka seperti itu. Seperti yang saya katakan, kebijakan Doi Moi atau economic reform itu dicetuskan sejak 1986. Sejak itu gradually ekonominya Vietnam itu mengalami transformasi sehingga pertumbuhan ekonominya tinggi. Tahun lalu itu angkanya Pak, pariwisata itu meningkat pesat juga di Vietnam. Ya. Sebetulnya apakah memang misalnya kita bandingkan dengan Indonesia langsung ya Pak, tidak apple to apple karena kita lebih besar memang. Tapi untuk destinasi wisata, lalu untuk sistemnya, untuk kemudahan berkunjung, itu apakah memang sebegitu pesatnya diperbaiki oleh Vietnam atau seperti apa Anda lihat? Kalau pariwisata, saya to some extent ikut terlibat karena zaman saya itu the second airlines of Vietnam yang sempat terkenal sebagai Bikini Airlines namanya Vietjet itu kan di launch kan tahun 2015 kalau nggak salah. Itu waktu itu kalau tidak salah cara marketing begitu ya di dalam pesawat ya. Oke. Sebenarnya waktu itu dia launching ke satu destinasi resort beach ya, sehingga pas launchingnya itu pramugarinya pakai bikini di awalnya saja. Di awalnya. Di awalnya, jadi nggak seterusnya pakai bikini. Tapi anyway itu jadi terkenal jadi Bikini Airlines. Sebetulnya lebih menarik destinasi wisata di sana atau di Indonesia yang amat sangat beragam sebetulnya Pak? Kalau bicara, saya bukan ahli pariwisata ya, tapi kan kalau pariwisata itu kan bukan hanya objek yang dijual ya, tetapi lebih kepada infrastrukturnya. Apakah itu convenient, apakah itu nyaman. Nah itu dia menyediakan seperti itu. Seperti toilet aja ya, toiletnya itu memang bersih kok. Malah lebih bersih daripada China. Unified ya, di berbagai objek ya. Mungkin sudah pernah lihat ya di sana ya. Jadi zaman saya itu Vietjet itu berdiri dan agresif dalam mengembangkan destinasi-destinasi yang sifatnya direct flight termasuk Indonesia. Nah saat itu zaman saya kebetulan dia pertama kali launching direct flight dari Bali ke Ho Chi Minh City, kemudian lanjut dengan Jakarta Ho Chi Minh City, dan sekarang ada direct flight dari Bali kepada Vietnam. Jadi memang jemput bola, terutama termasuk ke Indonesia yang pasarnya besar, supaya kemudian masuk ke sana. Betul. Terakhir Pak, sebelum saya tanya kepada narasumber yang lain, Pak Ibnu, apakah memang benar kunci dari kemajuan pertumbuhan ekonomi Vietnam itu karena tadi yang Anda sudah katakan juga, otoritarian karena satu komando, hanya ada satu partai, atau memang kesadaran bersama bahwa mereka memang harus maju lebih pesat? Mungkin dua-duanya ya. Tetapi jangan lupa bahwa Vietnam itu secara historis itu memang Vietnam Utara. Ini kan memang murni kan komunis ya. Betul. Nah, sementara selatan itu kan awalnya kan bukan komunis. Mereka terjadi unifikasi pada tahun 76 secara resmi menjadi satu. Setelah perang Vietnam ya? Setelah perang Vietnam. Nah, di situ memang asas satu komando itu dijalankan secara konsekuen. Kalau masalah Doi Moi itu sebenarnya kalau kita pelajari ya, itu sebenarnya copy paste dari reformasinya China. Jadi sebenarnya kebijakan ekonomi Vietnam ya to some extent itu adalah sama dengan kebijakan China. Deng Xiaoping ya waktu itu ya. Tapi dengan skala yang lebih kecil begitu ya. Betul. Kalau begitu, apa yang terjadi di Vietnam tidak mungkin lah di Indonesia, karena di sana tidak ada demokrasi dan di Indonesia kan negara demokrasi. Pendapat Anda? Wah, ini udah masuknya ke ranah politik ya. Jadi yang jelas kalau menurut saya sih
intinya kepastian hukum. Kepastian Jadi hukum. kalau pelaku ekonomi, Ya. begitu dia mau melakukan bisnis, itu kan memerlukan kepastian, Oke. ya. Rules and the gamesnya itu kan jelas ya. Nah, itu yang dia ingin apa? Dia ingin dapatkan. Pegang, ya. Kemudian dalam pelaksanaannya memang harus terjadi misalkan kasus-kasus gitu ya, Yeah. atau permasalahannya. Yeah. Itu memang government itu harus handy, harus siap. Cepat ya. Nah, itu yang memang Ada di saya depan. lihat itu sudah merupakan apa ya, way of life-nya Orang Vietnam, bukan orang Vietnam, bahkan government pemerintah Vietnam. aparatusnya demikian. Oke. Nah, itu yang mungkin agak berbeda dengan kita. Baik, Pak Fuad, kalau Anda lihat kemajuan Vietnam, itu memang sesuatu yang sudah kita tengarai dari sejak lama begitu, karena mereka yang tadi Pak Ibnu Adi mengatakan ya kendalinya kan satu begitu, jadi lebih mudah dikendalikan. Atau memang ada satu terobosan yang sebetulnya, ini kan kita bahas ini Pak Fuad supaya Indonesia bisa tiru ya, yang bisa kita tiru Pak. Ada kemungkinan tidak Indonesia meniru pertumbuhan ekonomi Vietnam, Pak Fuad? Ya bisa saja Indonesia seperti Vietnam, malah to some extent saya kira Vietnam itu dulunya juga belajar dari kita juga. Betul sekali. Awalnya ya? Iya. Betul. Ini negeri ini kan baru berakhir perang yang dahsyat itu tahun 75 tahun Yeah. seingat saya Iya, kan. iya. Habis itu dia melaksanakan ekonominya itu memang serius. Betul-betul serius. Dan governmentnya juga sangat menopang. Ya. Di pertama sekarang kalau pariwisata yang 51% kan pertumbuhannya Tahun lalu ya? ditopang oleh wisata. Iya. Itu orang-orang Indonesia saja sekarang banyak yang bicara Vietnam. Banyak yang pergi ke Vietnam. Iya, ya Vietnam. Pada mau apa ke sana saya bilang gitu kan misalnya. Ya macam-macam Pak Vietnam, pokoknya sekarang lagi jadi in. Lagi cantik. Lagi cantik. Lagi Bahkan happening. katanya masuk terowongan itu apa Oh, ya, yang Amerika tunnel. yang kecil-kecil Yang orang perang Amerika nggak Vietnam. bisa masuk katanya kan. Yang mungkin yang bisa masuk Mas Fitra aja dari kita. benar, berdua. kecil bisa Iya, iya. masuk. Tapi memang serius. Ya. Digarap sungguh-sungguh. Kemudian orang-orang itu yang akan investasi ke sana juga ada. Ada orang Indonesia juga yang mulai investasi ke sana. Memang serius Pak. Di apa-apa itu cepat. Oke. Serba. Iya. Nah, dibalikan kita ini sekarang menjadi kebalikannya. Sehingga kalau dia sudah mengejar dan hampir mengejar kita praktis ya. Tahun depan sudah lebih dari kita, percaya sama saya. Bisa Udah lewat tahun depan Indonesia itu. lewat dari Indonesia. Lewat dari Indonesia. Tadi income per capita udah hampir sama tadi. Iya, iya, iya. Iya. Mungkin Iya. tahun ini Jadi- ya Pak Buat. Mungkin Iya, tahun ini sudah makanya sama. ini tahun depan ya maksudnya tahun ini itu 20. Oke. Jadi kita ini sudah mulai disalip kalau dipikir-pikir ya, kita itu keselip banyak benar loh, mulai Iya. ya Iya. Korea yang terutama itu sudah sampai dulu kan sama miskinnya sama kita. Betul. Tapi kita dengan kekayaan sumber alam, kayak sumber alam malah jadi petaka bagi kita. Malah terlena ya. Ya terlena kita jadi petaka karena apa? Buktinya alamnya dieksploitasi besar-besaran. Kalau saya tanya, emang pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari ini naik? Enggak juga. Iya, Ya iya, kan? iya. Kalau ekonomi berarti kekayaannya kemana itu kan? Pak Fuad, tapi kembali lagi Pak. Gimana? Gitu loh. Vietnam itu kan satu komando Pak. Dan itu kan bukan sistem kenegaraan Demokrasi. atau politik yang dianut Indonesia. Itu Iya. bagaimana Pak? Rakyatnya itu mengeluh nggak? Sedengaran saya sih rakyatnya tidak mengeluh. Takut kali Pak? Nggak takut apa? Buktinya mereka juga hidupnya kayaknya senang Karena aja. sejahtera juga ya? Sejahtera juga, ya kan? Hmm. Kita rakyatnya yang demokrasi mengeluh melulu rakyatnya. Iya, iya. Jujur ngomong aja mengeluh, yang nggak mengeluh paling elitnya kan. Oke. Baik. Nah itulah masalah. Jadi Iya. soalnya siapa penegakan hukum yang sungguh-sungguh di sana itu, dan kesimpulannya adalah ada administrasi diregulasi yang benar. Istilahnya itu kalau itu Penyederhanaan ya ya. deregulasi, apa Oke. ya dibirokratisasi itu benar-benar dilaksanakan. Oke. Sehingga malah saya dengar sekarang sudah mulai ditiadain itu pemda-pemdanya itu. Oh. Disimplifikasi. Disimplifikasi Disederhanakan ya. Pemdanya Kita itu. bertambah, mereka Nah berkurang. kita kan malah pemekaran segala Oke. macam. Jadi kita itu berjalan sekarang Baik. sebaliknya sama Vietnam terus terang Baik. aja. Mas Fitra, kalau ini kami mengundang Anda tentunya kan
juga ingin tahu pemerintah Indonesia itu apakah melihat juga apa yang dilakukan oleh Vietnam dan kemudian berusaha kalau ada yang bisa ditiru itu juga di copy paste saja supaya kemudian target pemerintahan Prabowo mencapai pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Terlihat juga tidak, Mas Fitra? Iya, jadi tidak ada yang baru di langit yang biru ya. Jadi semuanya sudah sesuai dengan textbook. Oke. Kalau kita lihat tadi Vietnam kontribusi sektor manufakturnya 24-25%. So in manufacturing. Ya, kalau kita bicara mengenai stages of economic development, ya ada structural transformation dari awalnya agraris, kemudian menjadi industri, manufacturing, dan kemudian menjadi services. Nah, itu yang sering juga disebut oleh almarhum Bang Faisal Basri, kita ini Indonesia itu ada missing middle. Di tengah-tengah industrinya keropos. Tidak mengalami industrialisasi, justru yang terjadi adalah deindustrialisasi. Mundur ya? Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita memang melompat, services kita juga oke. Tapi tidak ada topangan industrinya. Sehingga apa yang kita buat sekarang itu adalah kita cuma jualan, bukan memproduksi. Akhirnya apa? Tekor di current account. Kita jadi pasar saja begitu? Exactly. Nah, makanya di Astacita nomor 5 ada industrialisasi kan. Maka itu yang perlu kita bangkitkan ya, fokus ke sana. Dan saya ingat sekali memang ini agak ironis ya, karena di tahun 2010-2011 saya bekerja di ADB Institute. Di situ kita masih mengklasifikasikan Vietnam itu CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam masih di klaster yang tertinggal. Klaster yang tertinggal 2010, 2011. Tapi tidak lama ini mungkin akan menyalip kita ya tahun ini ya. Income per kapitanya akan bisa menyalip kita. Nah, apa yang mereka lakukan tadi? Industrinya kuat. Kalau kita bicara industri, kenapa mereka bisa kuat gitu kan? Nah, industri pada akhirnya trade. Ada industri, ada surplus produksi, trade mereka per GDP 160%, kita cuma 40% dari GDP. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Karena global value chain mereka sangat terlibat ya dengan China, terutama dengan China. Tetapi sekarang mereka juga lebih mendiversifikasi dengan ada post tariff Trump, mereka lebih mendiversifikasinya lagi. Jadi kalau ada ungkapan atau pepatah Arab, utlubul ilm walau bisin, sekarang nggak usah jauh-jauh kan, belajarlah sampai negeri Cina, nggak usah jauh-jauh. Utlubul ilm walau di Vietnam mungkin sekarang ini nggak usah jauh-jauh, Vietnam terdekat small gitu. China. Mini China. Nah, yang kalau kita tadi bicara mengenai apakah ini adalah rezimnya karena rezim otoritarian, sebenarnya kita tidak melihatnya di situ. Kita melihat di aspek governance-nya. Dalam World Governance Indicator ada 6 dimensi. Government effectiveness, kemudian regulatory quality, rule of law, voice and accountability. Nah, yang paling tertinggal kita kalau dibandingkan Vietnam, government effectiveness. Nah, cepat mengambil prioritas ya, roadmap-nya jelas. Ini sekarang kita sedang menata ulang lagi nih. Dan sekarang sebelumnya sporadis nih, kita balikan lagi ya, ada roadmap-nya, Bappenas kita perkuat. Bagaimana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang ini lebih sistematis lagi ya, tidak kemudian seperti yang dulu-dulu yang terjadi adalah yang jangka pendeknya terjadi dulu, baru kemudian jangka panjang mengikuti. Itu nggak bisa lagi. Nah, maka kita ke depan apa? Ada industrialisasi. Industrialisasi yang menopang siapa? Manusia. Bagaimana cara menopang manusia, unsur kemanusiaannya? Ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi roadmap kita ke depan. Kalau lihat tadi ya, kuartal demi kuartal dan tahun demi tahun, Mas Fitra, itu kan Vietnam juga tumbuhnya gradual ya, dari 5 menjadi 7 jadi 8 begitu. Ini kan sesuatu yang tidak bisa seperti membalikan tangan. Kalau pemerintah Indonesia sekarang melihat apa yang terjadi di Vietnam, apakah sudah punya roadmap juga untuk katakanlah fokus di industri? Karena sampai sekarang kita sudah sering tuh mendengar industri 4.0 atau yang lain-lain, tapi industri kita tidak menguat signifikan juga. Bagaimana? Ya, memang kita masih berada di dalam silo-silo. Makanya sekarang kan sedang ditata ulang. Nah, bagaimana Astacita itu menjadi salah satu, tidak hanya menjadi bahan kampanye, tetapi itu menjadi bahan realisasi di pemerintahan. Dan antara 18 projects minimum di tahun ini. Tujuannya apa? Membangun industrinya. Tetapi ya, sebagaimana yang sering kita bahas juga, ada beberapa daerah yang memang industrinya ternyata tumbuh baik, gitu. Pertumbuhan ekonominya puluhan persen, tetapi poverty levelnya itu masih stagnan. Akhirnya artinya apa? Artinya absorptive capacity dari bangsa ini masih sangat terbatas. Nah, itu kemudian ada investasi, ada intervensi di situ, di unsur sumber daya manusia. Itu yang dilakukan oleh Vietnam. Vietnam kenapa bisa maju seperti itu? Kalau kita lihat PISA score, ini the most privilege di kita nih, PISA score-nya itu on par dengan the least privilege di Vietnam.
Nah, makanya ini menjadi penting sekali. Kenapa sih mereka bisa pintar? Nutrisinya bagus. Kenapa mereka bisa pintar? Karena yang underprivileged disekolahkan. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun ke depan dan ini sedang dibangun. Saya masih belum dapat jawaban terkait dengan bagaimana pemerintah akan menghidupkan dan mungkin mengakselerasi industri nasional. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak, dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih mencoba belajar dari pertumbuhan ekonomi 8% Vietnam. Pak Ibnu Hadi, tahun lalu Vietnam tumbuh lebih dari separuh itu dari pariwisata, Pak. Ya. Dan Indonesia, saya ingat betul di pemerintahan terdahulu, sebetulnya juga sudah mulai mengarah ke situ. Kita melihat ada banyak sekali pembenahan di destinasi-destinasi wisata selain Bali. Apa yang kita kemudian jadi tertinggal dari Vietnam? Karena kalau seingat saya, tahun 2005 saya ke Vietnam, masih lebih cantik Indonesia, Pak, daripada Vietnam. Bagaimana, Pak? Sekali lagi, kalau menurut saya ya, dari pengalaman saya berkarir di mana sebagai diplomat, pariwisata itu ternyata kecantikan objek itu mungkin bukan nomor 1. Bukan prioritas awal? Bukan nomor 2, bahkan mungkin nomor 3 atau nomor 4. Yang pertama adalah masalah conveniences. Nah, convenience itu menyangkut apa? Transportasi itu direct atau tidak. Kemudian apakah infrastrukturnya berjalan baik? Apakah memang toiletnya bersih ya? Apakah akomodasinya memang tersedia affordable dan memang banyak ya? Dan itu yang memang dilakukan oleh Vietnam. Masalah airport tadi dikatakan ya. Kenapa kita kan selalu kan Bali and beyond ya? Betul. Nah, sementara Vietnam itu polanya adalah semua daerah yang punya potensi itu silahkan mengembangkan. Dan mereka dikasih, walaupun ini komunis ya, tetapi untuk pariwisata, misalkan Phuoc ini kan sekarang dianggap sebagai Balinya. Ini salah satu pulau ya di selatannya Vietnam. Di Vietnam. Karena kan jadi destinasi yang lagi naik daun nih. Lagi happening ya. Airportnya itu dibikin internasional. Nah, dan saya ingat setiap daerah atau provinsi yang memang ternyata dia sudah mendapatkan izin untuk menjadi international hub, international destination gitu ya. Dia bisa mempunyai hak untuk memberikan beberapa kebijakan. Misalkan insentif. Misalkan kayak Halong Bay. Halong Bay itu kan terkenal tuh ya, salah satu UNESCO inilah ya, heritage. Itu kan ada airportnya sebelahnya. Saya ingat mereka sendiri datang tuh ke kami, ke saya ya, Pak, dia ingin mengundang Airlines Indonesia untuk bikin direct flight. Dia berikan itu. Free of apalah parkir segala macam insentif ya. Itu Pemda loh. Indonesia nggak bisa dibikin. Bukan level pemerintah pusatnya Vietnam. Jadi ada yang memang pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu punya leniensi untuk melakukan promosi dan untuk masalah infrastrukturnya itu sendiri. Nah, itu yang kayak kita harus semuanya melalui pusat ya. Jadi daerah bisa memberikan insentif secara langsung. Dan itu juga saya alami waktu saya di Osaka. Di Osaka itu Kobe kan bikin international airport baru tuh ya. Datang sama, Pak, kan Jepang itu kan mahal. Ini biaya parkirnya kami berikan sekian persen ya, atau free selama 6 bulan pertama ya. Karena dia tahu kan, namanya airlines baru ini kan baru coba-coba kan, bisa kan rugi kan. Nah, hal-hal seperti itu yang diberikan kepada daerah tertentu sepanjang memang sudah disepakati dari pusat. Itu saya tidak lihat di Indonesia. Maaf ya, saya langsung masuk ya, karena waktu itu saya memang terlibat proses Vietjet masuk ke Indonesia, ke Bali. Kemudian saya juga didekati dengan beberapa provinsi, Halong Bay, Phuoc ya, terus Danang ya. Itu kan mereka agresif kan, membuka airport baru dan menarik turisme. Jadi kita bicara turisme ya. Kalau bicara turisme itu, Pak Ibnu, bisa tidak kemudian dengan cara yang sama ya dengan Vietnam? Karena tadi kan Anda katakan ya bisa saja sih, tergantung political will dari pusat aja. Kecantikan tempat Indonesia kan lebih bagus sebetulnya dari. Sekali lagi bukan masalah kecantikan ya. Memang bukan berarti kita terus mempromosikan tempat sampah gitu, bukan ya. Tapi tetap aja decent lah ya, decent place ya. Tapi yang penting adalah infrastruktur kalau menurut saya sih. Satu lagi yang sering disebut tentang Vietnam, Pak Ibnu, adalah konsistensi kebijakan. Jadi kebijakan 10 tahun yang lalu
tidak banyak berubah dengan kebijakan tahun lalu. Betul. Itu betul atau bagaimana? Ya, make sense Pak, karena one single party, ya kan? Oh, Memang orangnya berubah, tapi kan filosofinya dan berlanjut. garis besar atau kita katakanlah GBHN ya, zaman Orde Baru ya, itu kan memang sudah dipegang ya. Jadi memang visi dia bisa bikin visi yang jangka panjang atau zaman yang ekstra panjang kayak kita zaman dulu itu memang bisa. Kalau sekarang kan mungkin agak susah ya, kecuali memang dibikin undang-undang dasar soal kepastian. Tadi kita Pak Fuad sudah melihat apa keunggulan Vietnam. Kalau Anda lihat Indonesia kan unggulnya harusnya banyak ya Pak. Ya, kalau kita fokus di pariwisata dulu Pak, bisa tidak kita kemudian yang sudah sempat tertinggal nih menyalip lagi Vietnam Pak Fuad dalam waktu 1 tahun 2 tahun ini? Ya kemungkinan itu ada dan bisa lebih cepat kan kalau wisata yang dipersiapkan itu tidak terlalu banyak atau umumnya juga sudah ada, dan objek-objek wisata yang mestinya kita bisa kembangkan itu sebetulnya potensinya lebih banyak. Tinggal dibenahi sedikit lagi, dijalanin. Cuman menjalankannya itu harus yang datang itu merasa betul-betul nyaman dah, ya kan? Dan tidak diganggu oleh macam-macam. Terutama yang bisa mengganggu itu macam-macam itu bukan cuma preman, ini premannya ada preman pemerintah juga nih kadang-kadang kan. Nah itu misalnya ada cerita nih ya, baru di airport udah diganggu. Pak bawa apa gitu, macam-macam lah gitu kan. Ini sebenarnya yang mengganggu ini adalah petugas formal begitu kan Pak? Iya, petugas formal. Tidak banyak ya. Kalau kejadiannya katakanlah 1 dari 1000, tapi yang 1 ini dari cerita gitu loh. Masalahnya di situ. Karena image ya, citra ya. Citra. Jadi kalau itu bisa dibenahi semua peraturan itu relatif bisa lebih cepat. Dan kita memang lebih banyak objek wisatanya kan. Nah itu dibangun aja dengan baik oleh Pemdanya, oleh pemerintah pusatnya gitu ya. Jangan dimacem-macemin. Saya rasa lebih memungkinkan, dan di mana perlu itu juga pihak swasta lah. Kalau perlu yang susah-susah mau jangka pendek, swasta asing juga boleh tuh bikin wisata di sini. Ya mengorganisir wisata orang-orang asing. Bisa juga di samping orang kita, tapi orang-orang yang mengorganisir juga, bukan orang yang dibawa gitu kan. Organisir aja bisa itu. Biaya logistiknya bagaimana Pak Fuad? Kan sekarang kita masih melihat harga tiket pesawat Pak antar kota di Indonesia saja bisa lebih mahal ketimbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur dulu, baru ke kota lain di Sumatera. Itu masih terjadi sekarang Pak. Itu bagaimana Pak? Iya itu, makanya saya bilang kalau dibuka benar-benar itu persaingannya ada, bahkan kemungkinannya itu asing yang mengerjakan juga boleh, nanti akan memicu orang-orang dalam negeri juga untuk lebih berefisiensi juga. Saya kira masih ada kemungkinan itu dibentuk lah. Kalau apalagi kita ini kan orang kita yang keluar gitu banyak loh sebetulnya. Nah itu kalau timbal baliknya kan nanti bisa insya Allah diaspora kita ya. Iya banyak itu bisa. Mas Citra, kalau melihat kemungkinan tercapainya pertumbuhan ekonomi, Anda sudah ada riset, saya lihat, dan itu memperhitungkan faktor geopolitik. Saat kita bicara ini kan kita masih belum jelas apa kabarnya Amerika dengan China, dengan Venezuela, Greenland sudah disebut-sebut, Iran disebut-sebut, sementara Rusia, Ukraina juga kelihatannya tidak segera selesai, Laut Cina Selatan juga diperebutkan banyak negara. Dan kelihatannya dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi Anda itu tidak terlalu tinggi ya, tidak mencapai katakanlah tahun ini 6% begitu. Itu bagaimana Mas Vita? Iya, jadi gini, kalau pertama yang untuk makronya dulu 8% ya standar umumnya. Bagaimana cara mencapai 8%? Nah, untuk mencapai 8% itu ada riset lain yang juga saya sampaikan ke Metro TV. Adalah kita harus memegang 6 core infrastructures. Pertama di energi, kemudian ICT, water sanitation, water resources, transportation, dan housing. All in all, ini 10.000 triliun kebutuhannya.
paling banyak 3.300 triliun untuk energi. Investasi harus masuk maksudnya 10.000 betul, triliun. kebutuhan investasinya seperti itu. Dalam berapa lama itu, Mas? Untuk 5 tahun ke depan. Untuk mencapai 8%. Nah, untuk itu 3.000 triliun yang bisa diusahakan dalam negeri, 7.000 triliun harus dari luar negeri. Makanya kita melihat kenapa sih Pak Presiden ke luar negeri bekerja sama dan segala macam untuk kemudian mendatangkan investasi. Ada trade, ada investment. Trade and investment is a nexus, di mana ada perdagangan itu ada investasi, investasi ada perdagangan. Itu yang akan mampu memompa pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga harus sadar bahwa akan ada risiko-risiko, baik itu jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk risiko yang akan kita hadapi imminent itu adalah risiko geopolitik. Itu bisa ada efek kontraksi antara 0,2 sampai 0,5%. Maksudnya mengurangi pertumbuhan tuh ya? Betul. Jadi kalau misalnya target kita di tahun ini ya berdasarkan asumsi makro APBN 5,4%, maka kemungkinan bisa 4,9 atau bahkan bisa 4,8% kalau risiko geopolitiknya ini itu membesar. Dan itu suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol apa? Tadi lebih banyak tapi mitigasinya mempercepat proyek-proyek yang sifatnya tadi lebih memiliki dampak efek multiplier yang signifikan untuk menciptakan tenaga kerja dan juga untuk memompa pertumbuhan ekonomi. Itu risiko geopolitik. Ada risiko-risiko lain, Bung Leo. Risiko keuangan. Risiko geopolitik ini transmisinya adalah ke sektor keuangan. Kalau kita bicara pas zamannya Pak Fuad, krisis ekonomi kita lihat itu Pak Fuad adalah saksi sejarah juga bagaimana tahun 98 itu kan sektor keuangan. Nah 98 itu minus 13%. Maka kita harus melihat juga ada potensi-potensi itu. Saya juga sudah buat modelnya bahwa kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi tapi kalau ada shock di sektor keuangan itu akan sangat signifikan sekali. Transmisinya lewat mana? Lewat jalur telekomunikasi karena kita sekarang sudah digital economy. Terus kemudian lewat jalur di sektor FMCGs. Nah itu yang segera dan kemudian berdampak signifikan. Nah itu harus juga dimitigasi, mekanisme transmisi harus kita mitigasi dengan baik. Tetapi kalau misalnya ini sudah tidak bisa kita kontrol ya, tiba-tiba cepat sekali. Sebagaimana Jepang ya tahun 2011 ketika saya masih dari sana, gempa bumi bisa ya. Yang tidak diantisipasi adalah ternyata tsunami-nya itu tinggi sekali, bahkan melampaui tembok yang paling tinggi di Fukushima sehingga bisa membuat meltdown. Nah ini bisa jadi ini kan terjadi cepat ya, bisa jadi sektor keuangan itu tidak bisa kita mitigasi dari awal, terjadi cepat sehingga bisa ke tempat yang lain. Apa yang harus kita lindungi? Masyarakat. Nah masyarakatnya apa? Yang paling rentan ini sebenarnya kalau yang paling bawah, golongan paling bawah sudah ada mekanismenya. Paling atas tidak bermasalah. Yang paling bermasalah justru yang di tengah. Growth incidence curve selama 5 tahun terakhir untuk middle class, growth incidence-nya justru paling anjlok. Kenapa? Mereka struggling in the middle. Kenapa? Karena lapangan kerja di sektor formal terbatas. Kenapa? Karena industrinya mengalami deindustrialisasi, bukan industrialisasi. Maka itu yang kita harus lakukan secara segera begitu. Ketidakpastian Mas Fitra kemungkinan besar akan tinggi dan tetap tinggi. Atau mungkin jadi lebih tinggi. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau kita ingat penggunaan anggaran pemerintah tahun lalu, itu kan relatif tidak dari awal tahun ya, karena ada pembentukan kementerian-kementerian baru, nomenklatur segala macam. Kalau untuk tahun 2026 ini, mumpung kita masih di awal Januari, apakah akan ada perbedaan signifikan penggunaan anggaran itu, alokasi anggaran itu, atau memang ya juga masih sangat berhati-hati karena melihat ancaman dari luar itu? Efisiensi masih akan dilakukan. Efisiensi artinya apa? Artinya fokus ke yang prioritas menimbulkan efek multiplier tinggi. Efisiensi bukan artinya memotong belanja. Karena kalau kita lihat belanja sepanjang tahun 2025 tidak banyak yang dipotong. Tetap belanja prioritas terutama ya. Pemerintah sudah tahu bahwa akan ada shortfall tahun 2025 dari sisi pajak. Revenue jatuh. Tapi belanjanya masih dikejar. Kenapa? Karena ya untuk memitigasi faktor-faktor yang tidak bisa diantisipasi. Termasuk salah satu risiko geopolitik. Makanya kemarin defisit kita masih 2,9%. Pemerintah tahu kalau menggenjot belanja sampai akhir tahun pasti akan ada defisit yang lebih besar karena target revenue nggak tercapai. Tetapi tujuannya kan pertumbuhan ekonomi. Nah untuk tahun 2026 ini masih tetap akan direncanakan belanjanya masih akan sektor-sektor prioritas masuk ke faktor multiplier tinggi. Cuma ada satu hal yang menjadi concern yaitu revenue side. Nah revenue side kemarin kita sudah sempat bahas di Metro TV ada misinvoicing. Nah ini yang harus kita kejar terus, potensinya loss-nya 1.700 triliun per tahun. Nah kalau kita dapatkan sekitar 300 sampai 500 triliunnya saja ya per tahun itu sudah sangat bisa menutupi defisit kita yang tahun ini sudah bisa sampai 700 triliun. Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi sekarang, Vietnam itu dengan agresif ya masuk kemana-mana. Tadi Pak Ibnu Adi mengatakan bahkan airline pun dimodalin begitu supaya masuk ke negaranya. Kalau Anda lihat Pak Fuad, apa yang menjadi keunggulan Indonesia untuk bisa dengan cepat mengalahkan Vietnam lagi, Pak?
Ya Indonesia kan sudah lebih dikenal, sudah lebih dulu, itu kan kelebihan kan. Sudah banyak dipahami oleh banyak negara lain. Sudah terlalu familiar Indonesia itu. Jadi sebetulnya untuk memanggil semuanya itu mudah. Cuman ya seperti itu tadi, misalnya ada 1.700 triliun rupiah gone because of misinvoicing gitu ya. Itu bagaimana mengembalikannya segala kan. Itu kan tidak lebih daripada harus ada keseriusan lah dalam pemerintah menangani. Ini memang masih kurang lah serius pemerintah dalam menangani masalah-masalah penegakan hukum itu. Hal itu dilaksanakan saya rasa sudah bisa dijangkau tuh 8% itu sangat achievable. Waktu Pak Prabowo bilang 8%, ya masuk akal juga asal sungguh serius saja. Masalahnya Pak Fuad, Pak Ibnu Hadi dan Mas Fitra, Asian Development Bank sebelum keluar angka pertumbuhan ekonomi Vietnam itu malah memperkirakan sebetulnya tidak sampai 8% untuk Vietnam, dan mereka setelah Vietnam mengeluarkan angka 8% pun mereka juga melihat bahwa ini tidak akan sustainable karena ancaman geopolitik yang tadi Mas Fitra katakan. Pertanyaannya kembali lagi, kalau Vietnam tahun lalu tumbuh 8%, apakah Indonesia bisa? Kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini, pemirsa. Pak Ibnu Hadi, sesuai dengan judul episode malam ini, Vietnam tumbuh 8%, Indonesia bisa. Kami beri tanda seru karena kami berharap supaya itu tercapai. Tapi sebagai mantan orang dalam di sana, Pak, itu sebetulnya bisa Indonesia capai, katakanlah sama-sama ya, sampai di tahun depan deh, atau tahun 2029, karena sesuai targetnya kan 8% Indonesia itu 2029. Bisa, atau Bapak masih melihat bahwa belum deh sampai 2029? Bagaimana, Pak? Saya orang Indonesia ya, jadi saya harus optimis. Pertama itu ya, jadi we have to have a confidence that we can achieve ya such a target. Kedua, kalau Vietnam bisa, kenapa Indonesia enggak ya? Tinggal masalahnya tadi ya, konsistensi pelaksanaan peraturan. Kemudian saya mau sebutkan satu ya, mungkin attitude dari government aparatus dalam hal, jadi kalau kita bicarakan intinya ekonomi. Nah, kalau ekonominya Vietnam itu memang dari awalnya itu sudah outward looking. Jadi dia memang basisnya itu adalah outward looking untuk ekspor. Ya. Makanya ekspornya kan bisa sampai 160% dari GDP ya. Indonesia itu menurut saya sih aturannya kan sudah jelas ya, kita sudah punya undang-undang, peraturan segala macamnya, tinggal memang pelaksanaan. Dan mungkin attitude dari segala macam lapisan ya, yang sifatnya memang harus proaktif. Jadi kalau memang ada investor asing atau ada trader asing ya, ya didekatin ya. Level service-nya harus ditingkatkan. Jadi bukan pasif di belakang meja ya. Nah itu mungkin attitude itu yang kelihatannya simpel ya, dan mungkin di beberapa kementerian atau di beberapa agensi sudah dilaksanakan. Tapi mungkin belum rata, termasuk di Pemda. Gitu. Nah itu yang saya lihat, karena investor yang maaf ya dari Indonesia investasi di Vietnam itu yang dia sampaikan, dia masuk di kawasan industri, dia itu tidak pernah ke BKPM-nya atau ke apa, aparatusnya yang datang ke dia, yang apa yang masih perlu. Jadi simplifikasi itu memang nyata ada, dia tidak perlu lagi lewatin sekian meja. Prinsipnya kan gini, namanya orang asing datang ke suatu daerah kan dia nggak tahu apa-apa kan ya. Nah kalau emang dia dibantu ya, dia akan sangat senang sekali kan. Baik. Itu mungkin salah satu kunci juga ya. Terima kasih Pak Ibnu Hadi. Pak Fuad, OSS kan kita sudah punya Pak, Online Single Submission. Lalu kawasan industri itu sudah begitu banyak Pak. Apa yang kemudian Indonesia harus lakukan supaya kemudian judul episode ini bisa kita capai, Pak Fuad? Ya dipermudah sajalah segala sesuatunya, ya kan. Jangan terlalu, ini Singapura aja negeri yang udah maju, masih saya nggak tahu ya sudah berapa, belum begitu lama. Orang mau investasi pun yang kira-kira gelap masih dijemput di airport. Singapura masih diurusin. Mana dia ngerti? Orang itunya di mana, kantor pajaknya ya? Nggak ngerti, udah diberesin aja, udah you stay in the hotel, you enjoy, kata enjoy Singapura. Segala macam dia ngurusi segala sesuatu. Itu di mana-mana emang begitu. Nah kita
Nggak seperti itu, tarifnya udah jelas. Kita di sini terus terang aja nggak ngerti. Terus kalau nggak ngerti akhirnya pakai perusahaan jasa, biro jasa lah, kayak kantor notaris, kantor lawyer ataupun apa gitu. Broker juga. Tapi itu kadang-kadang mahal sekali. Banyak dikeluhkan. Mahal, biayanya macam-macam lah. Kok kayaknya resminya kok kayaknya murah-murah aja, government nggak dapat revenue, tapi ini semuanya banyak. Nah, hal-hal seperti ini hendaknya di mentalin, dibuang lah, supaya disederhanakan semuanya gitu. Kalau itu modal kita basicnya itu sudah ada sebetulnya kita itu. Kalau soal kesatuan tadi dan konsistensi, Pak Fuad, kebijakan sekian puluh tahun yang lalu sampai sekarang, lalu kebijakan dari pusat sampai ke daerah, itu juga bisa dilakukan tidak di Indonesia? Kesatuan kebijakan ini Pak, satu komando Pak? Ya mungkin saja, apalagi sekarang sudah mulai lebih cenderung kepada sentralisasi lagi kan. Karena desentralisasi kayaknya memang babak belurnya luar biasa gitu. Ya mestinya lebih bisa lagi. Baik, Mas Fitra, singkat saja, Anda yakin Indonesia bisa seperti judul episode ini? Ya, sebagai akademiks tentunya saya akan pakai rasionalitas saya. Sempat juga ya, ada beberapa keraguan apa bisa Indonesia di tengah tekanan-tekanan seperti ini. Nah, maka yang membuat cakrawala saya itu menjadi lebih luas adalah ketika berbicara kepada orang yang bukan orang Indonesia. Kemarin saya dari Kuala Lumpur, saya bicara dengan satu profesor yang bisa saya mention di sini, Profesor Park Kim Beng. Kita bicara mengenai Vietnam. Vietnam 8%. Kenapa Anda tidak bisa, Bu? Saya yakin Anda bisa, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fuad. Ini sebenarnya kita sudah punya all of the resources-nya yang sudah ada di sini. Cuma resources kita diambilin orang lain. Tidak untuk kemakmuran bangsa sendiri. Itu yang kemudian harus kita lihat ke depan. Nah, kadang-kadang kita juga menjadi bangsa yang terkutuk. Terkutuk kenapa? Sumber daya alam melimpah, jadi resource curse. Terlena ya? Terlena. Ya, akhirnya kalau terlena semakin lama menjadi terkutuk. Ya, resource curse. Nah, maka ini harus kita bangun ya. Jangan sampai bangga cuma jual komoditas. Makanya ada industrialisasi, ada hilirisasi. Jangan sampai bangga kita orang-orangnya begini-begini aja. Makanya harus ada upaya untuk mencerdaskan bangsa. Itu adalah bagian dari konstitusi kita. Fokus industri kapan Mas Fitra untuk kemudian direindustrialisasi lagi? Sekarang lagi berjalan, gitu ya. Bagaimana Danantara di sini menjadi salah satu front runners dan itu menjadi bahan pelajaran juga untuk negara-negara lain. Malaysia melihat ini Danantara Anda bagus sekali, Bung. Ya, ini seperti kasanah kita, bahkan Danantara bisa menjadi lebih besar lagi dan bisa menjadi penggerak industri. Dan ini bisa menjadi salah satu main attraction untuk investasi masuk di sini. Dan itu kita sudah punya semuanya, tinggal dijalankan gitu, Bung. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di tempat ini juga menyumbangkan bagi pemerintah Indonesia supaya kemudian kita bisa juga lebih dari Vietnam. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat malam. Bisa demikianlah Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leno Tamosir. Berterima kasih Anda sudah menyimak. Sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.